pagi anak-anak. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Ya, Bu Ita doakan semoga anak-anak di dalam proses belajar di rumah ini selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, pagi ini Bu Ita akan mengajak kalian untuk belajar PPKN dan IPS. Kita akan belajar tema ke-9. Nah, sebenarnya di tema 9 ini ada beberapa materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya di tema-tema yang sebelumnya kita pelajari. Nah, anak-anak, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari lingkungan. Manusia itu ada di lingkungan alam dan juga di lingkungan sosial. Apa toh lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Jadi kita bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman, ataupun dengan masyarakat di sekitar kita. Yang selanjutnya, lingkungan berfungsi sebagai tempat bekerja atau tempat mencari nafkah. Kalian sudah belajar bahwa manusia itu perlu bekerja. Untuk apa? Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam bekerja, salah satu faktor yang mempengaruhi pekerjaan itu adalah lingkungan atau sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Misalnya, di daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi adalah daerah datar yang mempunyai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Di sana kita bisa melihat banyak perkebunan. Kemudian dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Dari daerah perkebunan dan tempat wisata itu tentunya membuka peluang masyarakat di sekitarnya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kondisi alam. Misalnya mereka bekerja sebagai pekerja perkebunan, mereka bekerja sebagai pedagang, mungkin mereka memiliki hotel-hotel yang bisa disewakan kepada para wisatawan dan sebagainya. Nah, kemudian di daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah datar yang mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya digunakan sebagai pemukiman penduduk, kemudian juga sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga di daerah dataran rendah itu biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan dan di situ menyerap tenaga kerja. Nah, kemudian kita juga bisa melihat orang yang tinggal di sekitar pantai. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pantai digunakan untuk mencari nafkah, yaitu bekerja sebagai nelayan. Nah, anak-anak, kalau kita memperoleh hak dari lingkungan alam kita, apakah hak itu? Hak itu adalah memanfaatkan lingkungan alam dengan sebaik mungkin, menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kita juga mempunyai kewajiban. Kalian tentu masih ingat pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dapat kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Di tema 9 ini kita juga belajar kembali tentang kewajiban kita terhadap lingkungan. Misalnya di lingkungan rumah, kewajiban kita apa? Ya, kita harus menjaga kebersihan rumah, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita nanti tidak melakukan itu, maka nanti kita bisa terkena bencana, banjir, ataupun sakit penyakit karena kita tidak menjaga kebersihan. Kemudian kita juga bisa menggunakan energi alternatif untuk menghemat sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan seimbang. Jangan sampai kita
mengambil hak kita sebanyak mungkin, kemudian tidak melakukan kewajiban. Dan kewajiban itu kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam yang begitu banyak untuk kita nikmati. Anak-anak, inilah materi kita di tema 9. Bu Ita rasa untuk saat ini kita cukupkan dulu. Bu Ita senantiasa berdoa supaya anak-anak tetap semangat belajar di rumah, anak-anak diberikan kesehatan, sehingga kita semua boleh senantiasa dapat menjalankan kegiatan kita, belajar di rumah dengan baik, dan Tuhan akan menyertai kita semua.